Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Lembar Kisah, channel yang membahas kisah dalam rumah tangga. Sebelum kita lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Malam itu, langit di atas kota Jakarta terlihat kelam, seolah ikut merasakan kehampaan di hati seorang wanita bernama Keisha Adinata. Ia duduk termenung di balkon kamar yang luas, memandang ke jalanan yang lengang. Gemerlap lampu kota dari kejauhan tampak begitu indah, tetapi bagi Keisha, keindahan itu hanya ilusi belaka. Sama seperti kehidupan rumah tangganya yang tampak sempurna dari luar, tetapi hampa di dalamnya. Sudah 2 tahun Keisha menikah dengan Rafa Pratama, pria yang dijodohkan oleh keluarganya. Pernikahan itu bukanlah hasil dari cinta, melainkan kesepakatan 2 keluarga kaya yang ingin memperkuat hubungan bisnis mereka. Ayah Keisha adalah seorang pengusaha properti sukses, sementara ayah Rafa adalah pemilik salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Pernikahan ini seharusnya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi bagi Keisha, itu terasa seperti penjara yang mengurung kebebasannya. Keisha sebenarnya pernah memiliki impian untuk menikah karena cinta. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya dicintai dan mencintai dengan tulus. Namun, impian itu hancur saat ia dipaksa menerima kenyataan bahwa pernikahannya telah diatur oleh keluarganya. Ibunya mengatakan bahwa menikah dengan Rafa adalah keputusan terbaik, karena pria itu memiliki segalanya, ketampanan, kekayaan, dan status sosial yang tinggi. Namun, bagi Keisha, Rafa hanyalah sosok asing yang bahkan tak pernah menunjukkan ketertarikan padanya sejak hari pertama mereka mengucapkan janji suci. Sejak awal pernikahan, Rafa selalu menjaga jarak. Mereka tidur di ranjang yang sama, tetapi kehadiran Rafa terasa dingin dan tak tersentuh. Setiap pagi, pria itu berangkat ke kantor tanpa sepatah kata pun, dan setiap malam ia pulang larut, terkadang dalam keadaan mabuk. Keisha pernah mencoba mendekatinya, tetapi selalu ditolak dengan sikap dingin. Ia bahkan mulai meragukan apakah Rafa pernah benar-benar menginginkan pernikahan ini. Di dalam rumah megah yang sepi ini, Keisha merasa kesepian. Ia tidak memiliki siapapun untuk berbicara, kecuali pelayan-pelayan yang bekerja di rumah tersebut. Satu-satunya orang yang menjadi tempatnya mencurahkan perasaan adalah sahabatnya, Nadia Kirana, yang selalu mengingatkannya bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam pernikahan tanpa cinta. Keisha, kamu harus berpikir tentang kebahagiaanmu sendiri. Jangan terus bertahan hanya karena tekanan keluarga, kata Nadia suatu hari saat mereka bertemu di sebuah kafe. Namun, Keisha tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak ingin mengecewakan keluarganya, tetapi ia juga tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam pernikahan yang hampa. Suatu malam, ketika Keisha sedang duduk di balkon, ia mendengar suara langkah kaki Rafa. Jarang sekali pria itu pulang lebih awal. Keisha menoleh, berharap ada percakapan di antara mereka, tetapi Rafa hanya berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun, langsung masuk ke dalam kamar. Keisha menghela napas panjang. Ia mulai bertanya-tanya apakah ada alasan lain di balik sikap dingin Rafa. Apakah pria itu mencintai wanita lain? Apakah ia hanya menikahi Keisha demi memenuhi kewajiban keluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk mencari tahu jawabannya. Malam itu, saat Keisha berbaring di tempat tidurnya, ia mendengar Rafa berbicara di telepon dengan seseorang. Suaranya terdengar rendah dan serius. Aku tidak mencintainya. Aku tidak pernah bisa mencintainya. Saat itu, hati Keisha terasa remuk. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk langsung ke dalam dadanya. Ia berpikir bahwa perasaan hampa yang selama ini ia rasakan ternyata benar adanya. Rafa memang tidak pernah menginginkannya. Namun, jika memang begitu, mengapa Rafa tidak pernah menceraikannya? Apa yang sebenarnya pria itu sembunyikan? Sejak malam itu, kata-kata Rafa terus terngiang di kepala Keisha. Aku tidak mencintainya. Aku tidak pernah bisa mencintainya. Seolah-olah dunia yang selama ini ia yakini runtuh dalam sekejap. Ia tahu pernikahannya dingin, tetapi mendengar pengakuan itu langsung dari Rafa membuatnya lebih sakit daripada yang pernah ia bayangkan.
Keisha mencoba bersikap biasa keesokan paginya. Ia duduk di ruang makan, menunggu Rafa yang biasanya hanya mengambil secangkir kopi sebelum berangkat ke kantor. Ketika pria itu turun, mengenakan setelan jas hitamnya yang rapi, Keisha memberanikan diri untuk membuka percakapan. "Rafa," panggilnya pelan. Pria itu berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan ekspresi datar. "Ada apa?" Keisha ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, "Aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kau benar-benar tidak menginginkan pernikahan ini?" Rafa tidak langsung menjawab. Ia menghela napas, lalu menyesap kopinya dengan tenang. "Keisha, kita sudah menikah. Tidak ada gunanya membahas hal itu lagi." "Tapi aku ingin tahu," desak Keisha. "Aku ingin tahu alasanmu." Rafa menatapnya tajam, seolah sedang menimbang-nimbang apakah ia harus berkata jujur atau tidak. Setelah beberapa detik, ia akhirnya menjawab, "Aku menikahimu karena keluargaku memintaku. Itu saja." Jawaban itu terdengar seperti tamparan bagi Keisha. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi yang keluar dari bibirnya hanyalah suara bergetar. "Jadi, aku tidak lebih dari kewajiban bagimu." Rafa tidak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu, lalu meletakkan cangkir kopinya dengan perlahan di atas meja. "Aku harus ke kantor." Keisha menatap punggungnya yang menjauh. Setiap langkah Rafa terasa seperti menjauhkan mereka semakin jauh dari satu sama lain. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, di dalam pernikahannya sendiri. Namun, Keisha bukan tipe wanita yang bisa diam dan menerima keadaan begitu saja. Malam itu, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenaran. Jika Rafa tidak mencintainya, lalu siapa yang sebenarnya ada di hati pria itu? Ia mulai memperhatikan kebiasaan Rafa lebih dalam. Pria itu selalu pulang terlambat, seringkali dalam keadaan mabuk. Ia jarang berbicara di rumah, dan bahkan lebih jarang menyentuh Keisha. Namun, ada satu pola yang menarik perhatian Keisha. Setiap akhir pekan, Rafa selalu mengatakan bahwa ia ada urusan bisnis di luar kota. Keisha merasa ada yang janggal. Ia tidak pernah melihat Rafa membawa koper atau persiapan seperti orang yang akan pergi jauh. Ia juga tidak pernah melihatnya menghadiri acara bisnis di televisi atau media sosial pada akhir pekan. Hingga suatu hari, Keisha memutuskan untuk mengikutinya. Sabtu sore itu, Rafa pergi dengan mobilnya, mengenakan pakaian kasual yang berbeda dari setelan kantornya yang biasa. Keisha menyewa seorang sopir taksi online untuk mengikutinya dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang saat mobil Rafa berhenti di sebuah apartemen mewah di daerah Sudirman. Dengan perasaan gelisah, Keisha melihat Rafa masuk ke dalam gedung. Tanpa ragu, ia mengikuti dari kejauhan. Begitu tiba di lobi, ia melihat Rafa naik lift ke lantai 15. Keisha menunggu beberapa menit sebelum menyusulnya. Saat tiba di lantai yang sama, ia berjalan perlahan di lorong apartemen, mencari sosok suaminya. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang menghancurkan dunianya sepenuhnya. Di depan pintu sebuah unit apartemen, seorang wanita keluar, wanita muda dengan rambut panjang dan wajah yang sangat cantik. Ia tertawa kecil sebelum menarik Rafa masuk ke dalam, dan pintu pun tertutup. Keisha membeku di tempat. Dadanya terasa sesak, seolah oksigen di sekitarnya menghilang. Rafa berselingkuh. Semua pertanyaan yang selama ini menggantung di benaknya akhirnya terjawab. Rafa tidak pernah bisa mencintainya karena hatinya telah dimiliki oleh wanita lain. Air mata Keisha mengalir tanpa ia sadari. Ia ingin berteriak, ingin menggedor pintu itu dan menuntut jawaban dari Rafa, tetapi kakinya terasa lemas. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan kenyataan pahit itu menghantamnya tanpa perlawanan. Malam itu, Keisha pulang ke rumah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa hancur, tetapi di dalam kehancuran itu, ada bara api kecil yang mulai menyala di hatinya. Jika Rafa berpikir ia bisa mempermainkan pernikahan ini sesuka hati, maka ia salah besar. Keisha berjanji, ia tidak akan tinggal diam. Ia akan membalas Rafa dengan caranya sendiri. Keisha duduk di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin dengan tatapan kosong. Wajahnya tetap cantik, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Tatapan seorang wanita yang telah patah, tetapi berusaha untuk tetap tegak.
Pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan Rafa yang berselingkuh dengan Fania. Luka di hatinya semakin dalam setiap kali ia mengingatnya. Namun, Keisha bukan wanita yang akan menyerah begitu saja. Jika Rafa bisa bermain kotor, maka ia juga bisa. Tapi bukan dengan cara yang sama. Bukan dengan berselingkuh, melainkan dengan membuat Rafa merasakan ketakutan yang sama, takut kehilangan. Jika selama ini ia selalu mengemis cinta Rafa, sekarang ia akan menarik diri dan membuat suaminya merasakan apa yang selama ini ia rasakan. Sejak malam itu, segalanya berubah. Keisha tak lagi mencari perhatian Rafa, tak lagi menunggu kepulangannya, dan tak lagi bertanya tentang pekerjaannya. Ia sibuk dengan dunianya sendiri, dengan caranya sendiri. Ia mulai merawat dirinya lebih baik, mengenakan pakaian yang lebih menarik, berdandan lebih elegan, dan mulai sering keluar menghadiri acara sosial. Pada awalnya, Rafa tidak terlalu memperhatikan perubahan ini. Ia masih terbuai dengan kebebasannya bersama Fania. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai terasa berbeda. Rumah yang dulu selalu terasa hangat kini terasa dingin. Keisha yang biasanya cerewet kini menjadi begitu pendiam. Puncaknya terjadi suatu malam saat Keisha bersiap menghadiri acara gala amal bersama teman-temannya. Rafa yang baru saja pulang dari kantor, melihat istrinya mengenakan gaun hitam panjang yang begitu elegan. Gaun itu membalut tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan keindahan yang selama ini Rafa abaikan. Rambutnya disanggul rapi, meninggalkan leher jenjang yang terlihat begitu memesona. "Kau mau kemana?" tanya Rafa dengan nada tajam. Keisha sekilas meliriknya sambil mengenakan anting berlian. "Keluar." "Dengan siapa?" Keisha tersenyum tipis. "Sejak kapan kau peduli dengan apa yang kulakukan?" Jawaban itu menusuk Rafa. Ia melangkah lebih dekat dan menatap istrinya dengan penuh selidik. "Aku bertanya, dengan siapa?" Keisha membalikkan tubuhnya dan menatap mata suaminya tanpa gentar. "Jika aku memberitahumu, apakah itu akan mengubah sesuatu? Kau tetap akan pergi menemui wanita itu, kan?" Rafa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang asing dalam sikap Keisha. Dulu, Keisha akan menangis dan memohon perhatiannya. Tapi kini, wanita itu tampak begitu tak tersentuh, begitu jauh. Keisha hanya tersenyum dan berjalan melewati Rafa, meninggalkannya tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Sejak malam itu, perang dingin antara mereka semakin terasa. Rafa mulai memperhatikan Keisha lebih sering, tetapi Keisha justru semakin menjaga jarak. Wanita itu mulai sering menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal Rafa. Terkadang, ia pergi dengan mobil mewah yang bukan miliknya. Rafa mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba mencari tahu, tetapi Keisha selalu memberikan jawaban singkat yang membuatnya semakin frustasi. Suatu malam, saat Keisha pulang lebih larut dari biasanya, Rafa sudah menunggunya di ruang tamu. Ia duduk di sofa dengan tangan terlipat di dada, ekspresinya penuh amarah. "Kau dari mana?" tanyanya dingin. Keisha melepaskan sepatu hak tingginya dan berjalan melewati Rafa tanpa peduli. "Dari luar." "Dengan siapa?" Keisha menoleh dan tersenyum kecil. "Kenapa? Kau takut aku melakukan hal yang sama dengan yang kau lakukan?" Rafa mengepalkan tangannya. "Jangan bermain-main denganku, Keisha." Keisha melangkah mendekat, berdiri hanya beberapa inci dari wajah Rafa. "Oh, aku tidak bermain-main. Aku hanya ingin kau merasakan bagaimana rasanya diabaikan dan dikhianati." Rafa menatap mata Keisha dalam-dalam. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata istrinya, sesuatu yang dingin, tajam, dan tak lagi penuh kasih seperti dulu. Namun, sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, Keisha sudah melangkah ke kamar, meninggalkannya dalam diam. Malam itu, Rafa tidak bisa tidur. Ia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, bahwa ia mulai takut kehilangan Keisha. Perubahan sikap Keisha semakin nyata dalam beberapa minggu berikutnya. Ia mulai sering bepergian, bertemu dengan orang-orang baru, bahkan menerima perhatian dari pria-pria lain. Rafa sering melihat istrinya tertawa bersama seorang pria bernama Adrian, seorang pengusaha sukses yang dikenal di kalangan sosialita. Awalnya, Rafa berpikir Keisha hanya mencari pelarian. Namun,
Ketika ia melihat bagaimana istrinya tampak begitu nyaman di dekat pria lain, ia mulai merasa takut. Suatu malam, Rafa diam-diam mengikuti Keisha ke sebuah restoran mewah. Dari kejauhan, ia melihat Keisha duduk berdua dengan Adrian. Mereka tampak berbincang serius, sesekali tertawa kecil. Adrian bahkan dengan santai menyentuh tangan Keisha, dan yang lebih mengejutkan, Keisha tidak menolaknya. Darah Rafa mendidih. Ia langsung masuk ke dalam restoran dan menghampiri mereka. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya penuh dengan amarah yang tertahan. Keisha menatap Rafa dengan ekspresi netral, seolah kehadiran suaminya tidak mengganggunya sama sekali. "Makan malam. Kenapa? Kau ingin bergabung?" Rafa menatap Adrian dengan tajam. "Menjauh dari istriku." Adrian hanya tersenyum tipis, lalu berdiri. "Tenang, Tuan Rafa. Aku hanya menemani seorang wanita cantik yang kebetulan merasa kesepian." Keisha ikut berdiri dan menatap Rafa dengan penuh ketenangan. "Jika kau boleh bersenang-senang di luar sana, kenapa aku tidak?" Kata-kata itu membuat Rafa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa dalamnya luka yang telah ia berikan pada istrinya. Malam itu, Rafa pulang dalam keadaan gelisah. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan Keisha dan Adrian dari pikirannya. Ia mulai merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut kehilangan Keisha selamanya. Ia berpikir bahwa Keisha hanya mencoba membalasnya. Tetapi bagaimana jika wanita itu benar-benar jatuh ke pelukan pria lain? Untuk pertama kalinya, Rafa menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Malam itu, Rafa duduk di ruang tamu dengan gelas whisky di tangannya. Biasanya, ia menikmati minuman ini dengan penuh ketenangan, tapi kali ini berbeda. Ada kegelisahan yang menggerogoti pikirannya, perasaan cemas yang tak bisa ia abaikan. Keisha masih belum pulang, dan itu membuatnya semakin tak tenang. Ia mencoba menghubunginya beberapa kali, tapi panggilannya hanya berakhir di pesan suara. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apakah Keisha benar-benar sedang bersama Adrian? Apakah ia sudah kehilangan istrinya untuk selamanya? Saat pintu rumah akhirnya terbuka, Rafa langsung berdiri. Keisha masuk dengan langkah tenang, mengenakan gaun merah yang menonjolkan keanggunannya. Wajahnya tetap sama, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang kini terasa begitu jauh. "Kau dari mana?" Suara Rafa terdengar lebih lirih dari yang ia harapkan. Keisha melepaskan sepatu hak tingginya dan menatapnya sekilas. "Dari luar." "Dengan Adrian." Keisha terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Apa gunanya kau tahu?" Jawaban itu menusuk Rafa lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia ingin marah, ingin menuntut jawaban, tapi hatinya terlalu kacau untuk mengeluarkan amarahnya. "Keisha, kita harus bicara," kata Rafa akhirnya. Keisha menatapnya dengan ekspresi netral. "Bicara tentang apa? Tentang bagaimana kau berselingkuh selama ini? Atau tentang bagaimana aku harus diam dan menerima semuanya?" Rafa terdiam. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menebus kesalahannya. "Aku tahu aku salah." Suaranya terdengar serak. "Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku menyesal." Keisha tertawa kecil, tawa yang penuh kepahitan. "Menyesal? Setelah kau melihatku bersama pria lain? Setelah kau mulai merasa kehilangan?" Rafa mengusap wajahnya, frustrasi dengan situasi ini. "Aku tahu aku bodoh. Aku tahu aku telah mengabaikanmu, telah menyakitimu lebih dari yang bisa kubayangkan. Tapi aku tidak bisa kehilanganmu, Keisha." Keisha menatap suaminya dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, ia selalu berharap mendengar kata-kata itu, tapi sekarang, entah kenapa rasanya sudah terlambat. "Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu, Rafa," katanya dengan suara lirih. Dan untuk pertama kalinya, Rafa merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ketakutan bahwa ia benar-benar kehilangan wanita yang selama ini ada di sisinya. Hari-hari berlalu dalam ketidakpastian. Rafa berusaha menunjukkan kesungguhannya untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi Keisha tetap menjaga jarak. Ia sudah terlalu lelah berharap, terlalu lelah memberi kesempatan. Namun, Rafa tidak menyerah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan. Membantu Keisha di dapur,
menemaninya menonton film, bahkan meninggalkan pekerjaannya lebih awal hanya untuk berada di rumah bersamanya. Keisha melihat semua itu, tapi hatinya masih ragu. Luka yang Rafa tinggalkan terlalu dalam, dan ia tidak yakin apakah itu bisa sembuh begitu saja. Puncaknya terjadi suatu malam ketika mereka makan malam bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Apa kau masih mencintaiku?" tanya Rafa tiba-tiba. Keisha terdiam, menatap piringnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Aku tidak tahu apakah cinta itu masih ada, atau hanya tinggal luka." Jawaban itu membuat Rafa merasa seperti ditikam. Tapi ia tidak bisa menyalahkan Keisha. Semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. "Tapi aku ingin mencoba," lanjut Keisha akhirnya. "Aku ingin melihat apakah masih ada sesuatu yang bisa kita perbaiki." Mata Rafa berbinar penuh harapan. Ia tahu, ini bukan pengampunan yang instan, tapi ini adalah awal. Dan untuk itu, ia akan berjuang. Beberapa bulan berlalu, dan perlahan-lahan hubungan mereka mulai membaik. Keisha masih menjaga jarak, tapi ia mulai memberikan sedikit ruang bagi Rafa untuk mendekatinya lagi. Namun, ujian terbesar mereka datang ketika Fania kembali. Wanita itu muncul di kantor Rafa, menangis dan memohon agar Rafa kembali padanya. Ia mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Rafa. Rafa menatap Fania dengan perasaan yang dulu pernah membutakannya, tapi kini terasa begitu asing. "Maaf, Fania. Aku sudah membuat terlalu banyak kesalahan," kata Rafa akhirnya. "Aku tidak akan mengulanginya lagi." Fania terisak, tapi Rafa tetap teguh pada keputusannya. Ia sudah kehilangan terlalu banyak waktu, dan ia tidak ingin kehilangan Keisha juga. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rafa pulang lebih awal dan menemui Keisha. "Ada sesuatu yang harus aku katakan," katanya. Keisha menatapnya dengan penasaran. "Aku bertemu Fania hari ini," Rafa mengakui. "Dan aku mengatakan padanya bahwa aku tidak akan pernah kembali padanya." Keisha terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. "Aku tidak ingin kehilanganmu lagi, Keisha," lanjut Rafa. "Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memperbaiki semuanya." Keisha menghela napas panjang. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang. Luka di hatinya masih ada, tapi ia juga tahu satu hal, Rafa telah berubah. Dan mungkin, hanya mungkin, cinta itu masih bisa diselamatkan. Hubungan mereka tidak berubah secara instan, tetapi setiap hari mereka mencoba. Keisha perlahan mulai membuka hatinya kembali, dan Rafa tidak lagi mengabaikannya seperti dulu. Mereka mulai melakukan hal-hal kecil bersama, sarapan di pagi hari, berjalan-jalan di taman, berbicara tentang mimpi-mimpi yang dulu sempat terlupakan. Rafa belajar untuk menjadi suami yang lebih baik, dan Keisha belajar untuk memaafkan. Hingga suatu hari, di suatu sore yang tenang, Rafa menggenggam tangan Keisha dan menatap matanya dalam-dalam. "Apa kau masih mencintaiku?" tanyanya lagi, sama seperti beberapa bulan lalu. Keisha terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Ya," jawabnya akhirnya. "Aku masih mencintaimu." Rafa menghela napas lega, lalu menarik Keisha ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa utuh kembali. Dan di dalam hatinya, Keisha tahu, perjalanan mereka masih panjang, tapi mereka akan melaluinya bersama. Waktu terus berjalan, tetapi luka yang pernah ada tidak serta-merta menghilang. Keisha tahu, meskipun ia telah memilih untuk bertahan, kenangan pahit masa lalu tetap meninggalkan jejak di hatinya. Ada hari-hari ketika bayangan perselingkuhan Rafa masih menghantuinya, membuatnya meragukan keputusannya sendiri. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia mengingat satu hal, perubahan yang ia lihat dalam diri suaminya. Rafa tidak lagi mengabaikannya seperti dulu. Ia berusaha keras menunjukkan bahwa ia mencintai Keisha, tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan nyata. Rafa mulai menjaga komunikasi mereka, sesuatu yang dulu ia anggap sepele. Ia tidak lagi sibuk dengan dunianya sendiri, tetapi selalu memastikan bahwa Keisha tahu di mana ia berada, apa yang ia lakukan, dan dengan siapa. Ini bukan tentang kehilangan kepercayaan, tetapi tentang membangun kembali rasa aman yang telah hancur. Keisha juga sadar bahwa ia harus berusaha untuk memaafkan, bukan hanya di permukaan,
tetapi juga dalam hatinya. Ia belajar untuk melepaskan kemarahan yang selama ini ia genggam erat, menyadari bahwa selama ia masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu, pernikahan mereka tidak akan bisa benar-benar pulih. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah dengan secangkir teh di tangan, Rafa menatap Keisha dengan sorot mata yang penuh harapan. "Apa kau masih merasa ragu?" tanyanya hati-hati. Keisha menghela napas, menyesap tehnya perlahan sebelum menjawab. "Kadang-kadang, ya. Tapi bukan karena aku tidak ingin mempercayaimu. Aku hanya takut. Takut aku akan mengulanginya." Rafa melanjutkan dengan suara penuh penyesalan. Keisha menatapnya dalam-dalam. "Takut bahwa aku tidak akan bisa melupakan." Rafa terdiam. Ia tahu, melupakan adalah sesuatu yang mustahil. Luka ini akan selalu ada, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah memastikan bahwa luka itu tidak lagi mendikte masa depan mereka. "Aku tidak akan memintamu untuk melupakan," kata Rafa akhirnya. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah lagi mengkhianatimu." Keisha menatap suaminya, mencoba mencari kebohongan di matanya, tetapi yang ia temukan hanyalah ketulusan. "Aku tidak akan pernah bisa mencintaimu seperti dulu," katanya akhirnya. "Karena cinta itu sudah berubah. Tapi mungkin itu bukan hal yang buruk." Rafa tersenyum kecil. "Mungkin yang kita butuhkan bukan cinta yang sama seperti dulu, tapi cinta yang lebih dewasa, lebih kuat." Dan saat itulah Keisha sadar bahwa meskipun cinta mereka telah berubah, itu tidak berarti cinta itu telah hilang. Setahun setelah pertarungan terbesar dalam pernikahan mereka, kehidupan mulai kembali stabil. Keisha dan Rafa mulai menemukan ritme baru dalam hubungan mereka. Mereka belajar bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna, tetapi yang membuat pernikahan bertahan adalah kemauan untuk terus memperbaiki diri dan saling memahami. Namun, ujian terakhir datang ketika Keisha menerima tawaran kerja di luar negeri. Ini adalah kesempatan yang sudah lama ia nantikan, sesuatu yang mungkin tidak akan datang 2 kali dalam hidupnya. "Tapi bagaimana dengan kita?" Rafa bertanya saat mereka membahasnya di meja makan. Keisha menatap suaminya dengan hati-hati. "Itu yang ingin kutanyakan padamu. Apa kau siap menjalani hubungan jarak jauh?" Dulu, Rafa mungkin akan langsung menentang gagasan itu. Ia akan bersikeras bahwa mereka harus selalu bersama. Tetapi kali ini, ia tahu bahwa hubungan mereka bukan tentang seberapa sering mereka bertemu, tetapi tentang seberapa besar mereka percaya satu sama lain. "Aku percaya padamu," jawab Rafa akhirnya. "Dan jika ini adalah impianmu, aku ingin kau mengejarnya." Keisha tersenyum, merasa hatinya semakin ringan. Ia tahu bahwa Rafa bukan lagi pria yang dulu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar aman dalam pernikahannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.